الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون أولئك هم الغافلون. صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاة. قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوضى ونجاة. Senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya Allah kepada kita bersama. Setiap saat dan setiap detik mengalir dalam tubuh kita adalah nikmat Allah, baik nikmatnya nikmat lahir ataupun nikmatnya nikmat yang batin. Sehingga apapun yang dia miliki uronya, walaupun barangnya kerja kedanya, tulikan ke bawah pakai DP dadanya, yang semua pemiliknya itu adalah Allah. Hingga sampai mata yang nak tubuh kedanya, kirina yang nak tempat tubuh kedanya, semuanya adalah pemilik daripada Allah Subhanahu wa taala. Di semua nikmat yang kita miliki uronya merupakan titipan Allah Taala sementara kepada kita. Begitu juga nikmat harta yang dititip Allah Subhanahu wa taala bagi kita, itu juga merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang milik kita dalam dunia ini kecuali hanya adalah bagian Allah Taala untuk milik kita kepada kita, tubuh kita, mata kita, lisan kita dan lain sebagainya. Bisa kita yang kembali kepada Allah. Jikalau yang bawa berbagi dari Allah Taala dua properti, abah perti dan mau surga, sabah perti dan mau neraka. Yang kamu surga, maka dia milik seutuhnya Allah Taala akan memiliki. Adapun segala sesuatu yang kita yang miliki urunya dalam dunia, apakah itu sifatnya istri kita yang ada kita dan harta dan sebagainya, itu merupakan titipan Allah dan itu merupakan amanahnya Allah yang perlu kita jaga. Setiap amanah maka Allah Taala akan mempersoalkan tentang masalah bagaimana kinerja kita terhadap titipan amanah Allah Taala. Apakah dilanjutkan ataupun hanya tergantung kepada kita yang hamba Allah. Kalau Allah Taala memberi nasihat yang diberi kepada kita yang hantam pernah dengan lisan bertasbih. Jikalau Allah Taala memberi mata bagi kita yang hantam pernah mata dengan Al-Quran. Jikalau Allah Taala memberi jari bagi kita yang jarinya hantam pernah dibantu saudara kita yang perlu memerlukan bantuan, maka itulah dikatakan dengan menyia-nyiakan amanah Allah. Bahasa lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bila kata hai manusia ada syukuri segala nikmat yang lu beri kepada kata, maka nikmat tersebut akan lu tambah kepada kata. Dan bila kata mana disyukuri nikmat yang lu beri kepada kata, apapun nikmat, maka inna 'adzabi lasyadid kepada Allah. Azab itu sangat pedih. Kemudian surat beriringan dengan salam senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah yang mana oleh beliau tidak henti-hentinya selalu berdoa dan mencintai umat hingga di saat beliau sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada surga. Bila kadang-kadang umat kadang-kadang tertumbur ke dalam neraka,
tetap yang bahwa Rasulullah ingin umat tersebut juga menikmati bagaimana nikmatnya syurga. Jangankan terturun dalam neraka tingkat nirwana yang dikategorikan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Sungguh Rasulullah membuat permohonan kepada Malik Zamaniyah supaya umatnya itu dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan kepada syurga. Begitu besarnya cinta Nabi kepada umat, begitu mulianya cinta Rasulullah SAW kepada umat. Maka sungguh hinalah umat di saat yang bawa mendengar yang bawa nama bagi Rasulullah SAW, dan sungguh pelitnya seorang umat bila mendengarnya nama yang mulia Muhammad tidak menyambung dengan nama yang mulia, maka itu termasuk guru yang paling tinggi tampaknya di kalangan dengan nama Nabi Muhammad yang bawa Nabi punya. Kemudian Ramadan sianglah juga kita mohon kiranya Allah menyampaikan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga ulama-ulama muktabar, di mana dengan berkat perjuangan para ulama dan sekalian sesudah wafatnya baginda Rasulullah SAW, pemegang keahlian yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah kepada para ulama. Putra yang diwariskan oleh Rasulullah kepada para ulama adalah agama. Dengan berkat perjuangan para ulama, para abu, para nabi, para nabi, para wali, sehingga ulama Islam di Aceh khususnya, walau bagaimanapun apapun rintangan dan cercaan tetap ulama barisan depan untuk memperbaiki umat dan menuju umat kepada jalan yang benar. Walau kadang-kadang apa yang berdiri pangkairau itu, tetapi begitulah konsep daripada Rasulullah SAW. Dan kepada Rasulullah dalam satu hadis, laulal ulama lakana nasu kal ba'ir. Andai kata bukan karena jasanya para ulama dan bukan nabi, maka jadilah manusia itu dari sebagian daripada binatang. Jadilah manusia itu seperti binatang dengan gara-gara hana ulama. Gimana makna di sini? Uroyo ke akhir masa itu sekalian termasuk yang bawa penghujung daripada kehidupan yang uroyo. Kaidamo dalam kategori yang bawa di lambang kiamat dunia kan termasuk zamannya itu sekalian. Sebagaimana barang asaskan sendiri kita di antara dana-dana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang kali beda dengan jamun-jamun borokor. Dukna jamun boroknya jamun pure-pure yang karena tidak jamun masa Imam Ghazali. Tapi jamun yang dulu sekalian merupakan zamannya fitnah. Zamannya terjadi kehancuran di saat kita yang menasan saja kalisan. Putra yang hancur yang pertama, hancur amalan kita yang gara-gara lisan kita. Takdiman di orang Tuhan yang mereka kita yang bersama yang mulia di masjid. Juga takdiman baiklah Tuhan kepada murid-murid Tuhan Walid dan para jemaah sekalian sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai adat biasanya sebelum kita membacakan dua rakaat khutbah, mari dinyatakan kembali baik Al-Quran atau hadis baginda Rasulullah SAW. Semoga menjadi tausiah kepada satu sendiri dan juga kepada jemaah sekalian. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya Allah yang senantiasa. Allah walaupun kita yang masih kepada Allah Taala dan lebih rahmat kepada kita. Walau kadang-kadang kita yang lebih juga keberkahan kepada Allah Taala dan melanjutkan rahmat kepada kita. Begitu sempurnanya yaitu keagungan sifatnya Allah. Tetapi bila kita nisbahkan kepada manusia itu, mungkin manusia itu berdaya pengon tiga salah tanya mungkin berdaya rumah. Kali kedua salah mungkin berdaya rumah. Kali kedua itu jok langkah ibu bangku. Karena apa? Memang ulungnya hanya binali itu dalam konsep manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu taubat kepada hamba-Nya. Dikala ulungnya yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat barawi katanya malaikat barawi katanya pre-pre. Dia malaikat barawi itu yang membuat tiga catat. Utang catat amalan dosa yang kita kerjakan ulungnya. Kekali malaikat barawi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, la taqbi zamban abdi. Dia kata tulis dia itu dosa hamba itu. Karena yang bawa pada satu saat yang bawa dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi di para malaikat dalam satu hadis dosa yang dia kerjakannya, apakah itu dosa kecil ataupun besar, diberi di malaikat hingga ujung-ujung.
apakah kita yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bila kita dalam waktu hidupnya di malaikat yang ada lagi kita kalau malaikat dalam hidup kita boleh di malaikat dalam hidup kita Allah taala ya Allah ya Rabbi hamba kita hidup yang Allah nak taubat dan pada Allah Allah. Pakai baik hidup dunia dosanya. Dupreh di Allah taala dan sirah di malam. Dupreh malam-malam tertentu, malam maghfirah, malam Jumat, hari Jumat, apakah dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Selama 30 yang bawahannya dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baru boleh kita yang dosa besar. Para jemaah sekalian. Maka yang boleh kita ingat buroyo, mana boleh lagi koreksi lain. Yang boleh kita koreksi buroyo adalah pribadi kita yang masing-masing. Karena setiap manusia yang sudah dilahirkan di dunia ini semuanya ada masalahnya masing-masing. Dan masalah kita sendiri, kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah orang lain akan pernah kita yang bertanya. Setiap kita yang pribadi kita yang bertanya, ada dipikir masalah orang lain. Cuma bila berkaitan dengan agama, itu wajib kita pikirkan sama-sama. Para jemaah sekalian, Nabi Sayyidina Ali persiapkan olehmu akan bekalmu. Bekal bagaimana? Bekal di saat kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kamu tidak lagi kembali kepada dunia ini. Apa dengan sahabat Buddha dan mati jabal sejak para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kena Tuhan. Wadaian Nabi itu dengan sakit-sakit Rasulullah. Di wadai sakit-sakit Rasulullah wadainya dulu lagi daya kurai-kurai kan sakit aja apa kurainya lagi atau kuat menanjit di Mu'adz bin Jabal wadai. Tahu itu Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Dia Mu'adz bin Jabal belum wasiat kepada kata dengan 2 wasiat. Semoga engkau dengan 2 wasiat ini kamu selamat dunia dan selamat akhirat. Selamat kamu di dunia, amalmu masih kekal. Selamat kamu di akhirat, tidak terlemparkan oleh anggotamu kepada neraka. Nasihat yang pertama Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, bila engkau ingin melaksanakan salat wahai Mu'adz bin Jabal, maka lakukanlah salat itu sebagaimana orang kamu tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini. Bila kita yang tamayang keluar dari tamayang ini tentang kita yang ada tamayang dosa dan tamayang tinggal tentang pokok tamayang. Padahal sembahyang yang pernah kita lakukannya itulah merupakan waktu yang sudah lewat. Tapi bila kita bayangkan sembahyang yang dia pokoknya dulu akan ulang lagi ke pokok tiga, maka di saat ada pokok sembahyang yang digelar Rasulullah, tiba-tiba sembahyang yang lagi Nabi sembahyang. Sembahyang Nabi itu sembahyang setiap pertanyaan sembahyangnya sembahyang itu tidak akan pernah kembali lagi kepada dunia. Maknanya apapun yang dia kerjakan keronyo, apakah itu sifatnya taat kepada Allah Taala ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, risikonya kepada kita yang timbul. Dalam artian bila sifatnya yang berbentuk dengan itu zakut ataupun dosa, maka dia yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sifatnya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kerjakanlah amal ibadah itu sesuai dengan harapan Rasulullah. Di antara ibadah dan merupakan pangulainya ibadah. Pangulai ibadah adalah sembahyang yang sempurna. Jika sembahyang kita yang sempurna, maka sesuai dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hakikat sembahyang ataupun sembahyang yang sudah jaminannya diterima oleh Allah. Bila seseorang melakukan ibadah salat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia terjaga jiwanya daripada perbuatan keji dan juga terjaganya daripada perbuatan lupa. Sembahyang ini berkaitan kadang-kadang di media proyek di media itu yang buat lampu itu dalam buku. Ya ada sembahyang tetap Allah Taala dan terima karena ada yang buat sembahyang. Tapi bila kita sudah sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin sembahyang makin jauh juga Allah Taala, makin jauh kepada Allah Taala. Yang tanda-tanda Allah Taala itu sembahyang. Tapi bila kita sudah sembahyang lagi. Tapi di sana ada sembahyang juga perubahan akhlak kita yang ada lagi urus dengan sembahyang. Berarti nilai sembahyang kita yang dalamnya di hadapan Allah. Kadang hampir tertulis dulu sembahyang yang lagi tertulis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah sekalian, mari kita ingatkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang bahwasanya pendomen dalam kehidupan kita yang pertama perlu kokoh dalam jiwa kita adalah iman.
Karena imannya merupakan tempat Allah Ta'ala taklifkan kuat itu iman fil qalbika atau fil qalbika dalam hati. Dikala karena iman dalam tubuh budaya, kalau ada upah itu kalau dan ucapkan dua kalimat syahadat, boleh gedanya urojo tubuh yang bawa uraja umumnya iman berketurunan dari jenis yang bawa dia gedanya yang punya dengan Islam keturunan. Karena urusi gedanya orang Islam, urusi gedanya orang rumah gedanya orang Islam, ayah gedanya orang Islam, maka gedanya hukum dengan keadaan Islam. Tetapi dalam konsep pendapat ulama tauhid itu, pakaian yang bawa gedanya dihukumkan yang bawa kepada Islam selama gedanya mendahulu. Tetapi bila gedanya kalair dalam sabab pendapat ulama tauhid mesti ucapkan dua kalimat syahadat, maka tidak mungkin yang pernah yang diragukan yang bawa diterima Islamnya bila dia sudah balik belum melakukan solat kepada Allah. Para jemaah sekalian, putra Nabi Rasulullah SAW yang menjadi pendomen dalam kehidupan dan jati diri seorang Muslim bukan perkakalan amal yang luar, tetapi pendomen yang paling besar adalah akidah. Akidah bersumbernya kepada iman. Iman dasarnya Allah Ta'ala menyakini kita dalam surga gara-gara selama iman. Maka kadang-kadang ketika iman selama yang lama-lama guna mengklaim antara iman dengan Islam satu segi, tiga mengklaim antara iman dan Islam. Mana iman dan setiap udah qalbi min bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pudai dengan mata kita yang tak ikrar dengan lisan kita yang umat yang dipegang Rasulullah betul. Ucap dua kalimat syahadat itu merupakan bagian daripada iman ataupun rukun iman. Al-iman yang dipegang Rasulullah, iman kita yang pada dan iman kepada Allah Taala yang mandang belanja, mana pakaian apa? Abang kata kita yang mandang nak apa tubuh anak tentu bajai. Iman pakaian daripada iman bukan walibas takwa, pakaian daripada iman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sembahyang, karena pakaian iman. Karena puasa, karena pakaian iman. Puji uhro daripada hayat itu, karena pakaian iman. Tapi sembahyangnya, puasanya, harga binatu, anda punya. Kadang-kadang dia baca dia sempurna tapi nak berapa puluh karena apa? Nak menyempurna ada harga. Para jemaah sekalian, yang paling parah royo terjadi dalam kalangan royo itu karena itu ikut-ikutan. Di saat bulan lain ketika dirayakan hari raya mereka itu yang pun ikut dulunya. Tapi kita yang kelompok dulunya. Menanti royo itu kadang-kadang terjadi itu pergantian tahun awalnya. Bukan awal tahun. Kita yang kita lagi berbondong-bondong belajar berjalan tahun baru. Segala pelaku kata-kata tahun baru mereka, jika mereka merasa gembira dengan tahun baru mereka, sudah ada yang membawa dosa bagi kita. Para jemaah sekalian, kondomen yang paling baik bagi kita yang meroyok sekalian. Di sana kadang-kadang kalau ada bayar, tapi bila berbicara tentang masalah akidah itu resiko paling baik. Mungkin dia dah kalau resiko paling baik yang sudah kalian nampak bahwa mata kita tsunami, hancur bangunan mana-mana. Padahal hanya ada lain. Karena bukan hanya sebatas kematian, tetapi tidak terjadi tsunami iman royo. Dengan gara-gara dia orang mati kepada agama kau, gadah di malam mati kita tu. Dan di dunia tu celaka, di akhirat yang bawa kamu celaka ini. Pemana celaka? Rela dengan agama yang bukan agama Islam, sama dengan dia rela kepada Tuhan, bukan Tuhan Allah Taala nanti. Apabila lagi pun ulun yang kadri mengenal Kristen. Selamat hari Natal itu ulun Kristen, wajar karena mereka itu agama mereka. Budak daya royo ya Islam tak pula jawabannya diuji. Selamat hari Natal berpengaruh pada agama mereka. Kita mengakui ada yang bahawa Nabi yang pertama kali yang bahawa Isa-nya merupakan anak daripada anak Allah. Pada Allah Taala kata dalam Al-Quran dalam surat Wallahu Ahad. Wallahu Ahad Allahu Samad lam yalid wa lam yulad. Dengan kakinya mantan kata akui Allah Taala anak itu, maka dia menyatakan kaji musyrik. Para jemaah sekalian, maka iman merupakan pendomen kehidupan kita yang wajib kita jaga. Oh, tentang masalah kita yang bersahabat dengan mereka silakan. Allah dan Rasulullah bahkan bersahabat dengan orang Yahudi. Rasulullah pernah bantu orang Yahudi. Tapi bila menyangkut tentang masalah agama itu, Rasulullah lakum dinukum waliyadin. Agamamu hukummu, agama saya. Agama saya tidak boleh diikuti oleh kamu, agama kamu juga tidak boleh saya ikuti. Para jemaah sekalian, maka di saat kadang-kadang
dikelabui oleh keadaan yang bawa dunia maya. Sering kadang-kadang dia dulu yang bawa HP-nya ngen ngapa Yahudi, ngen yang non Muslim. Di saat yang bawa daya raya awalnya itu kepada kedai selamat hari raya. Kemudian di kedai awalnya itu di kala raya yang sudah dia selamat hari Natal. Ini kata budak iman kawannya. Para jemaah sekalian, maka tsunami yang paling besar bukanlah tsunami yang pernah kejadian yang pernah kita saksikan dengan mata kita. Tapi tsunami yang paling besar di saat seorang mukmin tidak bisa mempertahankan keimanannya kembali kepada Allah, dia selamat dunia dan selamat akhirat. Hukumnya kan kata Rasulullah, walibasul taqwa, pakaian daripada iman adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Menjunjung segala perintahnya Allah, menjauhi segala larangannya Allah. Membayangkan dia itu perintah pulang menjadi benda sembahyang. Padahal waktu itu takwa oleh Allah Taala kepada kita dalam seluruh kehidupan kita. Mulai pola mesti hingga kita dalam melakukan hingga kita jauh utang batu binang dan itu takwa. Udah kadang-kadang dia orang dulu yang bilang nanti kalau kita minta adanya kat dua takwa ini ada kaitan dengan adanya. Karena apa? Membayang takwa mula menjadi benda sembahyang. Tetapi waktu itu dengan takwa menjunjung segala perintahnya Allah. Allah berperintah sesuai dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian menjauhi segala larangannya Allah Taala. Yang pertama Allah Taala kullu masjid hingga sampai kepada dalam kehidupan yang dibawa kemudian harus berjiru. Itu dikatakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah tidak akan pernah mencapai hasil pakaian takwa iman yang bila kita yang buat samaratul ilmu. Bila anak nak pakai ilmu bertakwa kepada Allah Taala tidak akan pernah sempurna. Karena segala sesuatu berdasarkan ilmu. Man arada dunia, akan berkata Imam Syafi'i, akan semua yang berlai kepada dunia itu, alaihi bil ilmi, maka dia lazim kepada yang untuk ilmu. Wa man arada akhirat, dan barang siapa yang berlai kepada akhirat itu, alaihi bil ilmi, juga harus menuntut ilmu. Oh berlebat pada warnanya. Aman ada rumah fa'alaihi bil ilmi. Biar perlai dunia perlai kita. Akhirat itu perlai susah berkaya pada fa'alaihi bil ilmi wan bayadu. Oh bila kita pada tem, anda bayar yang bawah sempurna tidak perlu bayar usul terawa dengan itu. Saleh terawa dengan itu mungkin ingin kun Imam Syafi'i. Para jemaah sekalian, bersambunglah punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan samulam wazinatul haya, yang bawa hiasan daripada iman dan iman di dunia yang sempurna lebih dari Allah Subhanahu wa taala kepada orangnya al haya. Jiwa orangnya disebut malaikat. Baku malaikat, bahana mudoi semayang malaikat. Bahana mudoi puasa malaikat. Bahana mudoi Allah Taala malaikat. Bakti sudah masalah baju agama Allah Taala malaikat. Kan malaikat manusia, malaikat Allah. Karena dia akan diperiksa di Allah Taala masing per masing. Bahasa Qur'an yang malaikat di hadapan Allah Taala bahwa dia ditunjukkan dalam surah Al-Isra. Allah Taala malaikat bukan di Allah Taala kepada dia. Yang pun masalah yang hendak pernah kata malaikat kelulu. Uroyo kata malaikat hanya yuli di hadapan. Maka boleh malaikat uroyo dulu malaikat dengan Allah. Jamu dia itu buat nama anak bayang nama bangkunya kadang-kadang malaikat. Mana cerita dari mana itu orang itu cukup malaikat itu kau ada boleh. Bukan macam ayat yang tu yang ayat tidak kau. Nah, kita wadahnya itu kadang-kadang malaikat itu mana kena ikut. Malaikat awak yang malaikat awak dulu si malaikat itu dewan dulu kepada ada yang begitu. Yang malaikat lagi yang kepada Rasulullah karena itu kesempurnaan iman. Para jemaah sekalian, tidak mudah untuk kita yang meraih kebahagiaan akhirat bila tidak didasari dengan ilmu dan ikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dulu sampaikan dalam surat Al-A'raf, "Wa Allah walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Sungguh kami penuhkan bagi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan kebanyakan daripada manusia. Nganya itu penuh di dalam neraka jahanam. Awaknya pernah bila Allah Taala lahul qulubul la yafqahuna biha. Awaknya batu nalung bi'atihai. Lalu biadai kepada awaknya tetapi ngadai yang haitin ucap faham tentang masalah Al-Quran. Walau kafirun la yusiruna biha.
Dan juga Allah Ta'ala lebih kepada awaknya yang bawa penglihatan. Tetapi dengan matanya hiding color yang betul-betul. Kemudian kepada awaknya berbeda Allah Ta'ala lalu telinga dengan kunyungnya hiding juga yang betul. Maka awak tekan lagi bagaimana? Ulaika al-an'am, awak yang tamam-tamam nerakanya dan juga yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala, saban lagi binatang. Bahkan kalau saban lagi binatang, lebih rendah martabat mereka itu daripada martabat binatang. Gara-gara mereka unsurnya oleh bagi. Para jemaah sekalian, ya Allah Taala kata kembali kepada kita. Lebih ada Tuhan ada baca hukum yang berkuat dalam Al-Quran, ada yang mengerti, ada yang benar tentang masalah Al-Quran, menantikan kandungan Al-Quran. Ada timbul masalah ibadah. Tinggal lagi dia kau buta mata hati, mata ulai memang mata dulu cuma mata hati kau buta. Tapi dia yo ada itu buta mata ulai mata pada lebih bahaya buta mata hati daripada mata ulai. Tidak pun. Bukan Rasulullah gara-gara buta mata hati. Penyebabnya gara-gara dunia di mana Rasulullah. Bahkan buta mata hati gara-gara cinta kepada dunia. Awak cinta kepada dunia, kita mau kepada dosa. Dosa itu kepada buta mata hati. Takut gara-gara dia buta mata hati itu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Wa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisu'il khatimah, dengan buruk kehidupan. Para jemaah sekalian, mari senantiasa kita perbaiki diri kita masing-masing. Dan introspeksi juga kita yang bukan hanya yang perledatik adalah kesehatan jasmani, tetapi yang lebih berat dan perledatik adalah kesehatan rohani kita, penyakit batiniah kita, dan juga amalan-amalan kita. Karena amalannya pangkai jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kan lagi pangkai dia Daud dan dunia. Daud dan dunia menjadi pangkai agak aman itu Daud. Belum di akhirat edikat dan dunia 60 tahun pada satu kudanya boleh pangkai. Belum tahu akhirat. Dipegang di sini Abu Bakar dalam Sabu Asad. Kerana pegang di sini Abu Bakar. Man dakhala al-qabra bila zadin kama dakhala al-bahra bila sabinatin. Orang yang masuk kubur kata Sayyidina Abu Bakar tanpa membawa bekal, tidak untuk meninggal dua Allah Taala dan mana bekal kubur dia nekat buat. Putra juga yang dari Sayyidina Abu Bakar kapan hat lagi itu yang bawa yang mengandung laut itu hana batu. Ibaratkan hana batu. Hega tumayuh yang bawa mati dan tahu. Tapi andai kata namanya macam kita mati pajuli. Tapi andai kata di akhirat tanya kubur negat dan sengsara selama-lama. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Para jemaah sekalian, sedikit sekali Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada kita. Kadang-kadang di antara tanda-tanda kiamat, antum pernah kiamat yang benar, antum pernah Allah Ta'ala terjadikan kepada kita yang namanya yaitu gerhana matahari. Tetapi waktu 2021 bulan Allah Ta'ala kepada kita yang di antara tanda-tanda yang bahwa Allah Ta'ala lebih keagungan kepada roh, pacok sebagai tebar bagi kita. Jauh masa Nabi pernah terjadi yang bawa gerhana cincin, bawa dengan penuh karena saksikan gedor yang bawa terjadi yang bawa gerhana. Baju kurung lebih yang bawa 70 tahun hanya pernah terjadi gerhana yaitu matahari. Maka itu merupakan satu yang pernah dia oleh Rasulullah dan bukan sebagai tukang penyebab, tetapi Rasulullah dia kepada terjadi gerhana karena kepada diambang pintu yang bawa kiamat dunia. Bahkan Rasulullah termasuk mereka yang bawa terjadi gerhana hingga mencapai 3 jam dalam satu penegak. Yang lepas tripnya merupakan masalah bagi kita yang sekalian. Bila kita yang baca-baca tak ada barang-barang yang ulama-ulama besar yang mungkin dan kulit. Bila setiap manusia di gerhananya pernah kejadian tidak dan kulit. Tetapi sebagai kita yang ukur mendang yang bawa ke alam yang menadiri. Yang boleh kita yang beronyok mempersiapkan bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, yang kemantangan dapat ulun sampaikan, di mana ada kesalahan ada kekurangan mohon berbanyak maaf. Kemudian dina dalam bacaan Al-Quran bila ada kesilapan ataupun kejadian yang ditegur supaya juga tayo di bawah yang berbahagia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم